There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga ya. Tapi kali ini tuh masih di metode belanja-belanja dan juga unboxing tentunya ya. Nggak tahu kenapa minggu-minggu ini tuh kebanyakan belanja ya sama unboxing. Masya Allah, semoga lancar terus ya rezeki kita semua. Nah di sini tuh aku beli belanjaan protein hewani ya. Jadi kemarin aku belanja per bumbunya udah. Jadi sekarang tuh lanjut tinggal belanja protein hewani. Kalau untuk sayur-sayuran aku nggak stok ya teman-teman. Soalnya sayur-sayuran ini kurang seger aja gitu kalau di stok. Mungkin karena aku nggak tahu cara nyimpennya atau gimana. Tapi aku lebih suka kalau sayuran itu kita beli mau masak baru beli gitu ya. Jadi seger. Tapi kalau untuk protein hewani ini tuh mau dibelanjain tiap hari jatuhnya jadi boros gitu ya. Karena kalau beli setengah kilo gitu harganya malah makin mahal gitu. Nah kalau beli di pasar ikan ini malah harga lebih murah dan kita bisa beli banyak gitu ya. Nah ini aku belanja ini ikan sisa kemarin ya, maaf kalau matanya tuh agak serem. Jadi ada sisa 2 ikan lagi yang minggu kemarin belum sempet aku masak. Mungkin nanti aku bakalan cepet masak. Nah ini aku nggak tahu ini ikan apa ya teman-teman. Ini tuh bonus gitu dari tukang ikannya. Katanya timbangannya tuh kurang hangat gitu ya. Jadi dikasih itu. Nah aku juga ada beli ikan lidah. Kalau aku sih bilangnya kemarin itu ikan Nabi Muhammad kali ya. Tapi kata orang ini tuh namanya ikan lidah. Aku baru-baru ini sih teman-teman nyobain ikan lidah ini dan ternyata rasanya enak gitu, di sambal ijo gitu enak banget. Jadi aku beli, harganya tuh pas lagi murah juga kemarin. Jadi beli sekilo tuh bagi 2 gitu ya sama teman aku. Nah ini aku juga ada beli ikan dencis. Untuk ikan dencis ini aku beli setengah kilo juga. Nah ini tuh udah aku jadiin satu tempat aja ya teman-teman. Soalnya tempat aku tuh pada hilang nggak tahu kemana. Jadi aku jadiin satu tempat aja. Lagian kalau dijadiin satu tempat dia tuh jadi kayak hemat tempat kayaknya ya. Nah di sini aku juga ada beli udang. Aku beli udangnya cuma setengah kilo. Terus di sini juga ada beli cumi. Pokoknya untuk seafoodnya itu cuma 2 macam aja karena memang di pasar ikan tuh lagi musimnya tuh cumi sama udang. Kalau yang lain tuh nggak ada, kayak kerang lagi kosong. Terus kayak apa namanya kepiting-kepitingan gitu ada sih kemarin, cuman kepiting yang besar itu harganya mahal banget. Nah ini aku udah selesai untuk food prepnya. Ini tuh food prep Prohe, jadi ini udah kelar. Lanjut di sini aku tutupin aja. Dan ini aku nggak cuci lagi pakai jeruk nipis atau nggak aku kasih jeruk nipis karena pas nyuci tadi aku udah kasih jeruk nipis gitu ya. Jadi pas nyimpen aku nggak kasih jeruk nipis lagi. Untuk belanja ikan aku cuman segini aja, itu sekitar 3 kiloan ya aku beli ikan sama protein sama seafood maksudnya, jadi tuh 3 kiloan gitu. Dan ini nggak cukup sih untuk stok aku selama 1 minggu karena di rumah tuh rame ya. Jadi nanti bakalan diselingin lagi sama telur, sama ayam gitu ya. Pokoknya nanti ada seling-selingannya lagi, nggak monoton sama ikan aja. Jadi ikan ini tuh hanya untuk kayak biar ganti-ganti gitu ya, untuk lauk pauknya nggak bosenin gitu. Kadang-kadang juga beli kayak ayam, terus kayak ceker juga, kayak hati ampela, kadang-kadang telur gitu. Pokoknya dicampur-campur.
Maaf ya teman-teman kalau berisik banget ya untuk dubbing aku, karena memang aku dubbingnya tuh sore-sore. Ini tuh lagi banyak banget anak-anak tuh lagi main bola gitu ya di rumah samping yang kosong itu. Jadi kan kayak lapangan gitu ya untuk rumah kosong itu. Jadi banyak banget anak-anak yang main bola di situ. Makanya tuh teriak-teriak gitu teman-teman. Jadi ribut ya. Jadi semoga kalian tetap enjoy dengerin video aku atau dubbingan aku ini. Nah, di sini tuh aku udah selesai untuk food prepnya, dan ini aku mau bersihin dulu alat-alat yang aku pakai tadi, karena sink ini tuh udah bersih gitu ya, nggak ada kotoran atau piring kotor. Jadi biar tetap bersih aku langsung cuci aja nih untuk barang-barang yang aku pakai tadi untuk food prep. Nah, aku udah kelar untuk bersihin bagian piring-piring, udah siap food prep juga. Terus aku tadi udah susun-susun piring juga gitu ya, cuman nggak aku videoin gitu teman-teman. Tapi di sini aku mau unboxing dulu teman-teman. Nah, ini tuh aku kedatangan paket lagi. Semoga gak bosan ya teman-teman. Aku tuh gatel banget matanya, asik belanja aja gitu ya. Tapi di sini belanjanya itu untuk sampel ya teman-teman, bukan untuk gaya-gayaan atau barang yang nggak penting. Tapi di sini untuk sampel aku jualan live. Nah, di sini aku ada beli beberapa barang. Ini tuh diskon ya. Aku beli 4 barang itu di harga 80 ribuan gitu. Murah banget kan. Jadi aku check out aja karena aku lihat murah, jadi aku check out. Nah, di sini tuh aku ada beli telanan. Ini tuh telanannya cantik banget, lebar juga ya. Warnanya hijau toska ya, teman-teman. Nah, untuk handle-nya itu bisa untuk diberdiriin seperti ini. Terus nanti bisa juga untuk dicantolin gitu. Pokoknya ini cantik banget gitu ya untuk dipajang-pajang gitu. Nah, di sini tuh untuk disangkutin juga bisa di sini, itu cantik banget. Tapi warna hijaunya tuh tua banget ya. Kayak hijau toska gitu atau hijau apa sih namanya? Kalian tahu nggak sih? Kalau tahu komen-komen di bawah kolom komentar ya. Terus di sini aku juga ada beli pisau. Nah, ini tuh pisau dari kitchen gitu ya, kitchen nets. Jadi ini tuh pisaunya tuh kayak warna-warni gitu loh, bukan pisau hijau ya. Jadi ini tuh pisau murah gitu, murah banget lah kalau untuk dipakai sehari-hari sih menurut aku nggak masalah ya. Nah, ini tuh aku belinya tuh murah. Ini tuh nggak tahu sih harganya berapa karena aku beli satu paketan gitu. Dan untuk kualitas pisaunya menurut aku ini lumayan tajam gitu ya untuk pisaunya. Tapi untuk warnanya itu kayaknya gampang luntur gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya kita pakai untuk motong-motong, lama-lama bisa luntur gitu untuk warnanya. Jadi ya udah, di sini kan hanya untuk sampel, makanya ini nggak bakalan aku pakai sih sebenarnya. Nah, ini ada juga untuk potongan kentang atau apa sih ini, parutan kentang. Terus ini ada pisau cantik juga nih untuk pisau bolu kayaknya ya. Warnanya tuh kayak coklat-coklat gitu, ada bintik-bintiknya, itu estetik banget. Terus di sini kita juga dapat gunting. Nah, ini untuk guntingnya sih menurut aku nggak terlalu kokoh, tapi ya ini bisalah untuk dipakai gunting-gunting apa namanya, kayak produk-produk yang kayak kopi atau apa gitu ya. Oke, lanjut. Di sini aku lanjut simpan aja karena ini kan nggak mau aku pakai ya. Ini hanya untuk sampel aja. Jadi di sini aku simpan lagi di tempatnya. Nanti kalau misalnya aku live baru aku keluarin gitu untuk apa namanya? Untuk contoh gitu ya, contoh sampel. I hope that you're safe. Oke deh, lanjut. Di sini aku udah selesai untuk packing atau review si pisau. Kalau kalian mau samaan nanti aku bantu sematkan linknya di deskripsi aku ya. Mana tahu ada yang mau samaan gitu ya. Terus di sini aku juga dapat sendok ya teman-teman. Ini tuh sendoknya katanya sih sendok sultan. Tapi nggak tahu lah, ini tuh harganya murah kok, nggak mungkin juga ini sendok sultan. Kayaknya ini tuh kayak yang KW-KW-nya gitu loh teman-teman. Nah, ini sendoknya tuh cantik ya, warnanya tuh gold kayak emas-emas gimana gitu. Terus bentuknya juga bagus karena di gagangnya tuh udah dipakein kayak apa namanya, plastik gitu ya, plastik yang cantik juga. Tapi untuk pisaunya itu nggak terlalu tebal gitu ya, cuman menurut aku worth it lah dengan harganya gitu, sesuai dengan harganya. Terus aku di sini dikasih 2 box gitu atau sekitar selusinan ya, karena satu box itu isinya 6, jadi aku dapatnya tuh 1 lusin. Ini nggak aku pakai juga sih. Paling aku pakai buat konten aja kali ya teman-teman, biar kontennya itu jadi bagus dan estetik.
Oke, di sini aku simpen aja lagi ya untuk pisaunya karena ini memang mau disempelin sih, bukan mau dipakai-pakai. Terus untuk yang terakhir di sini tuh aku dapat kuali. Aku kira kemarin aku dapat kualinya itu cuman satu, teman-teman. Ternyata aku dapat kualinya tuh dua, dan kualinya tuh kayak gini, cantik sih. Tapi ini tuh beda banget sama kuali aku yang hitam yang lama ya. Ini tuh bahannya tuh agak sedikit tipis ya. Nggak tahu sih ini dipakai lengket atau enggak. Cuman kalau cantiknya ini cantik gitu ya. Cuman kalau dipakai itu aku nggak tahu sih karena aku nggak pakai juga gitu ya. Soalnya ini bakalan jadi sambal juga sih. Tapi kalau dua gini mungkin aku bakalan pakai satu ya untuk aku hari-hari gitu ya. Cuman nanti nggak tahu sih dipakainya tuh gimana gitu. Oke, di sini aku simpen aja satu ke dalam plastiknya, aku masukin lagi, dan di sini udah selesai aku untuk unboxingnya. Alhamdulillah ini dengan harga yang murah sudah dapat 4 sampel ya. Kalau aku sih untuk sampel gitu ya teman-teman. Nah di sini aku mau pajangin dulu nih, mau buat thumbnail maksudnya ya teman-teman. Jadi di sini aku mau perlihatkan dulu barang-barang yang aku unboxing tadi. Alhamdulillah ini udah selesai aku unboxing. Ini barang-barang aku, dapat 2 wajan, dapat 2 box sendok sultan, dapat 1 kotak pisau, terus sama 1 telanan yang cantik banget. Oke deh, ini tuh lanjut aja langsung aku simpan-simpan ya teman-teman, karena aku juga mau lanjutin kegiatan aku yang lain. Soalnya hari ini aku nggak streaming dulu karena hari ini tuh cuaca di daerah aku kurang bagus gitu teman-teman. Jadi di sini tuh sering hujan, angin kencang gitu ya. Jadi jaringan itu kayak lelet banget. Terus kalau aku bikin video atau live streaming itu kayak video aku tuh ngadat gitu loh. Kalian tahu ngadat nggak sih? Macet-macet gitu teman-teman. Makanya aku hari ini tuh libur dulu untuk streamingnya. Jadi di sini aku susun aja dulu ke keranjang aku ini. Nah yang ada di keranjang ini tuh semua sampel ya teman-teman. Jadi yang di keranjang, yang di lemari ini semua tuh aku pakai jadi sampel. Ya barang-barang yang aku pakai juga jadi sampel sih. Pokoknya di jualan live streaming itu apa aja bisa dijadiin sampel ya. Yang ada juga bisa. Oke deh, udah selesai aku susun. Ini tuh aku lanjut buang dulu untuk sampah bekas aku unboxing tadi. Nah ini aku mau liatin ke kalian, cuaca aku tuh lagi mendung banget ya. Padahal ini tuh cucian lagi banyak banget loh. Tapi cuaca aku mendung. Nah di sini tuh tadi malam itu kayak hujan deras gitu ya. Jadi di depan rumah itu becek banget, super duper becek, dan itu banyak banget pacet. Kalian tahu pacet nggak sih teman-teman, yang kayak lintah tapi dia tuh kecil banget gitu. Dia tuh suka ngisap darah gitu. Kadang-kadang kalau kita jalan di rerumputan dia tuh hinggap gitu loh di kaki kita. Ya maklum aja teman-teman, aku kan tinggalnya tuh di perdesaan, di persawah-sawahan gitu. Jadi banyak banget kayak pacet, kayak lintah gitu, banyak banget. Oke, di sini tuh aku tadi selesai lihatin cuaca, aku ngasih makan si meong dulu. Aku tadi nyuci teman-teman, tapi di sini aku lihat kucing aku tuh pada lapar, jadi aku kasih makan dulu. Terus ini aku lihatin cucian aku yang entah udah yang keberapa kalinya. Soalnya ini tuh udah trip terakhir sih cuciannya, makanya aku videoin aja ya untuk step yang terakhir aku nyuci. Oke deh, ini aku udah kelar teman-teman untuk nyucinya. Lanjut aja kita jemur-jemur ya. Aku sebenarnya ya teman-teman, pekerjaan yang paling aku malesin itu ya nyuci. Kenapa males? Karena urusan pakaian ini tuh nggak siap-siap, tahu nggak sih? Udahlah nyuci itu direndam dulu, terus digiling di mesin cuci, ada yang dibros pakai tangan manual, habis itu dibilas lagi, dikeringin lagi, habis itu dijemur lagi, setelah selesai dijemur diangkat lagi, setelah selesai diangkat dilipetin lagi, disetrika lagi. Masya Allah, kayaknya kalau aku bisa memilih daripada aku harus mengurusin pakaian, aku lebih baik kerja atau live streaming aja deh 1 harian, betul ya. Aku tuh paling kesel kalau udah katanya urusan sama yang namanya pakaian. Tapi ya gimana lagi teman-teman, harus tetap aku kerjakan karena aku kan nggak punya ART. Terus aku juga nggak punya kayak apa namanya,
nggak punya ART, terus aku juga nggak punya anak yang udah besar-besar gitu yang bantuin. Kalau adik aku tuh ya ampun, keajaiban dunia deh teman-teman kalau seandainya dia tuh bantuin aku. Ya paling dia bantuin aku tuh kayak sekedar aja gitu ya, paling cuci piring, sapu rumah gitu-gitu dia mau gitu ya. Tapi kalau udah cuci baju, setrika, lipat-lipat, dia tuh kayaknya juga kesel ya sama kayak aku. Aku berharap sih hari ini tuh panas banget, soalnya cucian aku tuh banyak banget ya teman-teman, hampir penuh nih jemuran. Bahkan itu nggak aku cuci semua loh, masih aku sisain satu ember lagi. Tadinya sih mau aku cuci semua gitu, aku kira tetanggaku nggak nyuci. Tapi ternyata tetanggaku juga lagi nyuci, makanya aku nggak bisa numpang jemuran. Jadi ya sudahlah, di sini aku cuci aja sesuai dengan jemuran aku. Cause you're not here. Oke deh, di sini aku skip aja ya untuk jemurin. Kita lanjut aja ke kegiatan sore harinya. Nah, jadi sore hari itu aku lanjut masak teman-teman. Hari ini aku pengen masak ikan balado cabai hijau. Kalian pernah gak sih masak balado cabai hijau? Aku sering banget teman-teman. Karena anak aku tuh suka banget sambal hijau. Mungkin karena emaknya suka warna hijau, jadi anak-anaknya juga suka warna hijau kali ya. Sampai cabai pun dia sukanya warna hijau. Untuk ikannya tadi udah aku goreng, cuman aku nggak videoin biar cepet aja karena nanti takutnya durasinya lama banget, kalian bosan ya nungguin aku goreng-goreng ikan. Jadi di sini aku pas chopper aja aku videoin. Ini tuh aku pakai chopper aja karena mau teksturnya itu agak kasar gitu ya. Sebenarnya paling enak tuh diulek teman-teman, tapi aku tuh lagi mager banget yang namanya ngulek-ngulek. Nah, aku tuh suka banget sama tekstur yang kayak gini nih teman-teman, kasar-kasar gimana gitu ya. Ini ada sih yang nggak ikut ke blender, tapi ya udah di sini tuh udah menurut aku udah pas lah untuk teksturnya. Kalau untuk cabai hijau ini jangan di blender halus ya teman-teman. Kalau di blender halus dia tuh nanti jadi pahit dan langu. Jadi aku saranin sebenarnya lebih enaknya tuh diulek, direbus dulu baru diulek, atau diulek aja dulu nggak apa-apa baru digoreng. Kalau di blender dia tuh jadi langu. Kalau di chopper ya langu juga sih, tapi nggak terlalu lah karena kan kita nggak terlalu lumat gitu ya untuk masaknya. Oke, di sini tuh aku bukan masaknya sih, menggilingnya gitu ya. Nah, di sini aku kasih seasoning ya teman-teman untuk si cabai sambal aku. Aku kasih Royco, maaf. Bukan, maksudnya aku kasih kaldu ayam, terus aku kasih gula, terus aku kasih garam. Pokoknya seasoning aku seperti biasa ya teman-teman. Maaf tadi aku salah sebut ya, soalnya udah keseringan gitu ya ngomongin itu gitu. Jadi ya gitulah teman-teman. Nah, di sini tuh aku udah selesai untuk seasoning. Terus di sini aku lihatin ke kalian, teksturnya tuh cantik banget kan. Terus di sini aku masukin deh si ikan. Ini aku tadi goreng ikannya tuh sekitar setengah kilo lebih gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh dibawa Pak Su ikannya, bukan ikan stok aku. Jadi ini tuh ikan yang dibawa Pak Su, langsung aja aku masak. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan aku sudah selesai dari unboxing, beresin belanjaan, terus aku udah selesai juga untuk masak, jemurin pakaian udah selesai. Terima kasih banyak ya kalian udah nemenin aku sampai di sini. Semoga video aku bermanfaat dan semoga kalian bisa terhibur dengan video-video yang aku share. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.